Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya ngarang hukum haid sendiri. Bagian 8, koreksi atas buku Cerdas Memahami Darah Wanita, karya Buya Yahya. Halaman 67. Cara pertama, cara mudah. Cara yang pertama ini adalah dengan membagi wanita yang terkena istihadah kubro dalam nifas menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. A. Al-mubtada'ah fi nifas wal haid. B. Al-mubtada'ah fi nifas la fil haid. C. Al-mu'tadah fi nifas la fil haid. D. Al-mu'tadah fi nifas wal haid. Ada empat macam ya. Penjelasan. A. Al-mubtada'ah fi nifas wal haid. Seorang wanita terkena istihadah kubro dalam nifas dan dia belum pernah melahirkan, artinya belum pernah nifas ya, dan belum pernah haid. Bagi wanita tersebut boleh memilih antara satu, paling sedikitnya nifas dan paling sedikitnya haid. Betul ini, bisa ini. Jadi kalau belum pernah nifas maka nifasnya setetes, kemudian karena dia belum pernah haid maka nifasnya paling sedikitnya haid. Nomor 2, memilih umumnya wanita nifas dan umumnya wanita haid. Ini bisa. Nomor 3, memilih paling sedikitnya nifas dan umumnya wanita haid. Ini juga bisa diterima. Nomor 4, umumnya wanita nifas dan paling sedikitnya haid. Ini juga bisa diterima. Nomor 5, jeda antara nifas dan haid bisa mengambil 15 hari. Atau nomor 6, disesuaikan dengan haidnya. Nah, jedah ini yang bermasalah. Ini bermasalah ini. Caranya bisa memilih dari salah satu cara berikut. Contoh pertama, nifas tetes, betul ya? Istihadah 15 hari. Nah, ini salah ini. Tidak ada di kitab. Mestinya istihadahnya 29 hari. Tapi Buya Yahya mengambil kaidah sendiri, membuat kaidah sendiri, istihadahnya 15 hari. Terus haid 1 hari, betul, istihadah 29 hari. Talazum istilah beliau. Diambil dari bahasa yang nomor 6 tadi di sini. D6 disesuaikan dengan haidnya. Artinya kalau haidnya 1 hari, istihadahnya 29 hari. Kayaknya ini yang menjadi biang kerok kesalahan Buya Yahya di buku ini, karena beliau 29 hari ini beliau anggap sebagai talazum. Ya, memang di dalam bab istihadah, orang yang belum pernah haid sebelumnya, maka kalau tidak mumayyizah maka haidnya sehari, sucinya 29. Atau ada pendapat yang mengatakan haidnya 6 hari, sucinya 24. Ada lagi pendapat yang mengatakan haidnya 7 hari, sucinya 23. Nah, tapi celakanya beliau menganggap angka 23, 24 dan 29 ini adalah talazum. Bukan angka kaidah khusus, bukan, tapi talazum. Kemudian pemahaman ini beliau bawa ke semua bab istihadah, yang mu'tadah atau yang bukan mu'tadah, semua dibawa, dipakai talazum ini. Ini yang jadi biang kerok kesalahan besar pada buku ini. Tapi semoga saja beliau bisa mempertahankan pendapatnya ini dengan hujah yang benar ya. Kita tunggu saja edisi revisi. Kedua, nifas setetes istihadah 29 hari. Istilah beliau talazum. Ini sudah benar, sebetulnya bukan talazum, tapi memang sudah kaidah. Kemudian haid 1 hari, istihadah 29 hari. Ini benar ya. Yang ketiga, nifas setetes istihadah 23 hari. Istilah beliau talazum, sebetulnya bukan talazum, tapi kaidah ini ya. Haid 7 hari, istihadah 23 hari. Ini benar yang nomor 3. Yang keempat, nifas 40 hari, istihadah 15 hari, minimal suci. Ini tidak ada dasarnya ini. Ini tidak ada di kitab ya. Haid 1 hari, istihadah 29 hari. Jadi yang 15 hari ini tidak ada kitabnya. Yang kelima, nifas 40 hari, kemudian istihadah 29 hari, talazum istilah beliau. Ini benar ya. Haid 1 hari, istihadah 29 hari, betul. Keenam, nifas 40 hari, istihadah 23 hari, betul. Haid 7 hari, istihadah 23 hari, betul. Catatan, dalam buku ini talazum dan minimal suci adalah istilah yang digunakan untuk masa suci yang dijadikan jedah antara nifas dan darah haidnya. Jadi dalam catatan ini talazum dan minimal suci adalah masa suci
yang dijadikan jedah antara darah nifas dan darah haidnya saat terjadi istihadah kubro dalam nifas. Minimal suci adalah paling sedikitnya minimal suci adalah paling sedikitnya masa suci seorang wanita untuk dijadikan pemisah antara darah nifas dan darah haidnya. Yang pertama disebut minimal suci, adapun yang kedua disebut dengan istilah talazum. Saya tidak tahu beliau dapat dari mana istilah talazum ini. B, kita lanjut. B, al-mubtada'ah fi nifas la fil haid. Orang yang pertama, seorang wanita terkena istihadah kubro dalam nifas dan dia belum pernah melahirkan, artinya belum pernah nifas ya, tetapi pernah haid, bisa mengingat bilangan haidnya. Bagi wanita tersebut boleh memilih antara A, paling sedikitnya nifas, dan bilangan kebiasaan haidnya. Jadi ini benar ya, karena dia belum pernah nifas, maka nifasnya ambil paling sedikit, yaitu setetes. Kemudian karena dia sudah pernah haid, maka haidnya ikut kebiasaan. B, mengambil umumnya wanita nifas dan bilangan kebiasaan haidnya. Ini benar ya. Jadi bisa nifasnya itu 40 hari, kemudian haidnya ambil kebiasaannya. Betul. Adapun masa suci dan istihadahnya yang menjadi jedah antara nifas dengan haidnya, boleh memilih antara disesuaikan dengan masa haidnya. Misalnya jika haid 10 hari, maka istihadahnya 20 hari. Nah, ini salah ini. Tidak ada di kitab ini. Jadi beliau langsung kalau adat haidnya 10, maka istihadahnya 20. Ini tidak ada di kitab. Ini karangan beliau sendiri ini. Saya tidak tahu beliau dapat ide dari mana ini. Terus B, paling sedikitnya masa suci yaitu 15 hari. Ini juga salah. Tidak ada di kitab bahwa antara nifas dengan haidnya itu 15 hari, itu tidak ada. Ini salah ya. Cara mengetahui nifas bisa memilih dari salah satu cara berikut. Pertama, nifas setetes lalu istihadah 15 hari. Sudah jelas salah ya. Kemudian bilangan kebiasaan haidnya 10 hari. Lalu istihadah 20 hari, talazum. Ini salah ya. Jadi ini salah kuadrat ini. Kedua, nifas setetes, istihadah 20 hari, talazum. Salah. Tidak ada istilah talazum. Harus ikut adat suci mestinya ya. Kalau sucinya 30 ya sucinya 30, begitu. Ini salah. Bilangan kebiasaan haidnya misalnya 10 hari, lalu 20 hari, talazum. Ini salah. Tidak ada kitabnya ini. Wallahu a'lam. Buya Yahya voice note ke saya itu dawuhnya beliau ada dasarnya semua, termasuk jawaban ke netizen Ustadz Fadil yang tanya ke anggota tim Al-Bahjah itu. Mereka mengaku ada dalilnya semua. Kita tunggu saja edisi revisi. Tapi yang saya tahu ini tidak ada dalilnya ini. Ini parah, salahnya ini parah ini. Tidak bisa dimakfu ini. Kemudian ketiga, nifas 40 hari, istihadah 15 hari. Ini salah ya. Bilangan kebiasaannya 10 hari, istihadah 20 hari. Ini salah ya. Talazum ini tidak ada ya. Keempat, nifas 40 hari, lalu istihadah 20 hari, talazum. Nah, ini salah ya. Bilangan kebiasaannya misalnya 10 hari. Ini kalau ikut adat haid bisa betul. Istihadah 20 hari. Ini talazum. Catatan, antara nifas dengan haid harus dipisah oleh suci. Dan suci pemisah bisa kita beri 15 hari. Bilangan ini diambil dari paling sedikitnya suci. Jadi tadi itu, ini tidak ada dasarnya ya, tidak ada dasarnya, tidak ada di kitab ini. Yang kedua, disesuaikan dengan kebiasaan haidnya. Jika kebiasaan haidnya 5 hari, maka dihukumi suci 25 hari. Yang ketiga, disesuaikan dengan kebiasaan wanita haid, yaitu 6 atau 7 hari. Artinya, jika haidnya 6 atau 7 hari, maka sucinya 24 atau 23. Ini tambahannya lagi ini. Berarti adat sucinya diambilkan dari adat sucinya wanita lain. Ini saya baru menemukan baru di buku Buya Yahya ini. Ini tidak bisa dipakai ya. Hukum ini apa ya?
Tidak bisa dipakai, tidak ada dalilnya ini, tidak ada di kitab ini. Salah menentukan nifas ya, salahnya Buya Yahya itu salah menentukan nifas dan adat suci tadi ya. Satu, mustahadon nifas mubtada'ah mumayyizah oleh Buya Yahya ditiadakan, langsung masuk ke mubtada'ah ghairu mumayyizah. Artinya baik itu mumayyizah atau ghairu mumayyizah hukumnya sama. Oleh Buya Yahya disamakan sama dengan ghairu mumayyizah. Nifasnya setetes, suci dan seterusnya. Ini salah ya. Jadi apa ya? Tidak ada dasarnya ini, tidak ada dasarnya. Terus yang kedua, orang yang sudah punya adat haid, namun adat sucinya dikembalikan kepada adat sucinya wanita lain. Ini dapat kaidah dari mana? Saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu. Iskal betul ini. Terus yang kedua, beliau salah menentukan ketentuan suci. Satu, bagi yang belum pernah haid, setelah masa nifasnya, beliau tentukan sucinya 15 hari. Padahal yang benar sucinya 29. Bukan 15. Tidak ada ibaratnya itu 15 itu. Yang kedua, bagi yang sudah pernah haid setelah masa nifasnya, beliau tentukan sucinya 15 hari atau sucinya talazum. Atau yang ketiga, suci talazum ikut adat wanita lain. Ini tambahannya lagi nih. Yang benar adalah sucinya sesuai adat suci dari haidnya. Kesalahan beliau ini, kesalahan fatal beliau ini tertulis pada halaman 70, halaman 71, halaman 72, halaman 73, halaman 74, halaman 75, halaman 80, halaman 82, halaman 83, halaman 84, halaman 85, halaman 86, halaman 140 yang berkaitan dengan tadi itu ya, yang ada suci 15 suci 15 itu. Itu salah, fatal ini. Buku ini fatal, tidak bisa dipakai ini. Rugi yang beli ini, mahal tapi isinya tidak bisa dipakai. Sebetulnya daripada ngarang-ngarang hukum seperti itu, kalau memang tujuannya untuk mempermudah kaum wanita, lebih baik ikut pendapat lemah. Tidak apa-apa, ikut pendapat lemah tidak apa-apa. Yang penting ada ibaratnya. Tidak usah ngarang-ngarang hukum, begitu. Jika wanita mengalami ini saya kasih solusi ya, saya kasih solusi daripada ikut Buya Yahya yang tidak ada ibaratnya, lebih baik ikut ini. Jika wanita mengalami nifas lebih dari 60 hari, maka ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang masyhur diperinci sama dengan dalam bab haid, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah, ada mubtada'ah, ada mu'tadah dan sebagainya. Ada sama dengan bab haid ya. Pendapat yang kedua, nifasnya 60 hari lalu istihadah sesuai dengan adat sucinya, setelah itu haid lagi. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, nifasnya 60 hari lalu haid. Nah, ini lebih baik ikut pendapat ini. Ini ada ibaratnya ini. Ada pendapat ulama ini. Dan sangat gampang daripada ikut Buya Yahya tadi itu yang tidak ada ibaratnya. Begitu. Nah, ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambilkan dari kitab Raudhatul Thalibin. Faslun, idza jawazas damun nufasa'i sittina, jika darah nifas melewati 60 hari, faqadih talatu nifasuha bistihadatiha, maka nifas dan istihadahnya bercampur. Wa tariqut tamyiz bainahuma, adapun cara memisahkan membedakan antara haid dengan istihadah dengan nifasnya, ma taqaddama fil haidi, yang sudah sebagaimana yang sudah diterangkan di muka di dalam bab haid. Ada perincian ya, ada mu'tadah, ada mubtada'ah, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Hadza huwa shahihul ma'ruf. Ini pendapat yang sahih yang ma'ruf. Wa fi wajhin nifasuha situna. Di pendapat lain ada wajah yang mengatakan nifasnya 60 hari. Yang seperti yang saya terangkan tadi. Wa ma ba'daha istihadatun. Setelah 60 hari hukumnya istihadah ila tamami tuhrial mu'tad, sampai sempurnanya suci yang biasa yang dia alami. Awil mardudi ilaihi ingkanat mubtadatan, atau sesuai sucinya orang mubtadaah. Kalau orang itu belum pernah haid, ya sucinya 29. Wa ma ba'dahu haidun, setelahnya hukumnya haid. Ini wajah yang kedua. Wa fi wajhin salisin, wajah yang ketiga, pendapat yang ketiga, nifasuha situna, nifasnya 60 hari, wa ma ba'daha, setelahnya haidun, dihukumi haid, muttasilun bihi, sambung dengan nifasnya. Jadi nifas 60 hari lalu haid. Ini pendapat yang ketiga. Wattafaqul jumhuru, ulama jumhur sepakat ala tad'ifi hadainil wajhaini,
mendoifkan dua wajah ini, wajah kedua dan wajah ketiga. Nah, jadi ini doif ya, tapi ini masih bisa dipakai, ada pendapatnya, daripada ikut pendapatnya Buya Yahya. Itu udah ada ibaratnya itu, ngarang-ngarang itu. Wattafaqul jumhuru, ulama jumhur sepakat ala tad'ifi hadainil wajah ini, mendoifkan dua wajah ini, wattafri'u, dan memerinci ala sohihi, sesuai dengan pendapat kaul soheh. Perincian bagaimana? Wal mustahadatu khamsun. Wal mustahadatu khamsun. Mustahado itu ada 5. Al-ula al-mu'tadatu. Yang pertama adalah mu'tadah. Fa in kanat mu'tadatan arba'ina masalan, kalau dia adatnya 40 hari misalnya, kana nifasuha al-ana arba'ina, maka nifasnya sekarang 40 ya, sesuai dengan adatnya. Walaha fil haidi halani. Walaha, dan untuk orang ini dalam masalah haid ada 2. Ahaduma antakuna mu'tadatan fihi. Yang pertama, dia sudah pernah haid. Faturuha ba'dal arba'ina, maka sucinya setelah 40 hari nifas itu, sucinya berapa? Faturuha qadru adatiha fit tuhri, sesuai adat sucinya. Dah, jadi setelah 40 hari nifas, maka sesuai adat sucinya, bukan talazum. Sekali lagi ya, bukan talazum. Talazum itu buatannya Buya Yahya dan tidak ada ibaratnya itu. Summa tahidu qadru adatiha fil haidi, kemudian haid sesuai adat sucinya dari haid. Tidak ada istilah talazum. Sekali lagi, tidak ada istilah talazum. Dan bukan 15 hari juga. Tidak ada suci 15 hari, itu tidak ada. Itu karya Buya Yahya itu. Al-halusani, keadaan yang kedua, antakuna mubtada'atan fihi. Orang ini pertama kali haid. Jadi setelah nifas tadi kan sudah dibahas, orang itu adat nifasnya 40. Nah, kemudian tadi sudah dibahas, kalau sudah pernah haid, maka sucinya ikut adat haidnya, adat suci dari haidnya. Sekarang dibahas kalau belum pernah haid bagaimana? Al-halusani, keadaan yang kedua, antakuna mubtada'atan fihi, orang ini mubtada'ah dalam haid, jadi belum pernah haid. Fataja'alul qadra alladhi taruddu ilaihil mubtada'a fit tuhri tuhron laha, maka jadikanlah suci yang menjadi ketentuannya mubtada'ah, dijadikan suci bagi dia. Ketentuan bagi mubtada'ah sucinya adalah 29 hari. Maka 29 hari ini dijadikan suci setelah 40 hari itu. Jadi nifas 40 hari, lalu suci 29, lalu haid 1 hari. Itu begitu maksudnya. Bukan suci 15 hari. Tidak ada ketentuan suci 15 hari setelah nifasnya, itu tidak ada. Tidak ada. Itu karangannya Buya Yahya itu. Walladzi taruddu ilaihi fil haid haidun laha ba'dahu. Dan ketentuan hukum yang dipakai bagi orang yang untuk haidnya, dijadikan haid bagi dia. Artinya kalau orang belum pernah haid kan ketentuan hukumnya haidnya sehari, maka bagi dia haidnya satu hari. Itu seperti itu. Ila angkol al-mustahadatu as-saniyatu was-salisatu, mustahado yang kedua dan ketiga, al-mubtada'ah al-mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah, orang yang belum pernah nifas lalu terjadi istihadoh, dan istihadohnya mumayyizah. Wa ghairul mumayyizah, yang nomor 3 ini, wa ghairul mumayyizah, dan tidak mumayyizah. Amma ghairul mumayyizati ila angkol, kita tidak bahas karena untuk penentuan ghairul mumayyizahnya di Buya Yahya itu sudah benar ya. Bisa dikembalikan nifasnya setetes atau bisa dikembalikan ke 40. Sudah benar, tidak kita bahas ibaratnya. Ila angkol wa ammal mumayyizatu fataruddu ila tamyizi bisyartihi. Adapun orang yang mumayyizah, jadi darahnya itu ada darah kuat, ada darah lemah, maka dikembalikan kepada tamyiz dengan syarat-syaratnya. Kal haidi, sebagaimana dalam bab haid. Artinya tidak ada ketentuan bagi mumayyizah ikut mustahado ghairu mumayyizah, itu tidak ada. Jadi kalau dia itu memenuhi syarat tamyiz, ya wajib ikut tamyiznya. Lah Buya Yahya mentiadakan ini. Saya tidak tahu beliau ini dapat ibarat dari mana. Saya tidak tahu. Semoga nanti edisi revisinya kita bisa baca. Semoga ada perbaikan. Semoga saja. Bersambung ke bagian 8. Wallahu a'lam bishawab.